Lantas apa yang ada? Hanya ada bahagia Lapak Ranca. Hai, selamat pagi, siang, sore, petang. Emang sekarang ini kita saat shoot ini lagi take ini emang lagi mendung berat, tapi nggak ada masalah. Mendung itu bukan berarti men-skip satu kegiatan karena informasi harus tetap disampaikan. Jangan lupa kita akan tetap 1 jam ke depan sama tamu istimewa, tetap tune in ya di sini supaya mengerti apa yang kita bahas dari ujung hingga ujung nanti. Seperti biasa, selamat datang di Lapak Ranca. Episode kesekian udah banyak nih pokoknya. Saking nggak sempet nginget ya. Episode yang banyak ini harus semakin lebih bagus ya. Nah, salah satunya dari narasumber. Saya menemukan kemarin-kemarin itu adalah produk-produk yang kayak food, beverage gitu ya. Terus ada crafts, ada juga tentang jasa. Nah, yang sekarang ini spesial banget. Versus spesial dari segi apapun deh kalau ini. Karena Doi ini adalah seorang creator, seorang yang memang sebetulnya memang intensitas hidupnya itu concernnya di dunia seni. Itu yang luar biasa. Nggak usah pakai lama-lama ngobrol ya. Kita langsung kenalan sama Sis Rada. Hai Sis. Halo Mbak Deni, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sis gimana? Ya, sehat semua, sehat. Good, ya. Introduce Ya. dong, pendek aja karena kita mau cerita sebanyak ini. Oke, perkenalkan nama saya Rada Krisna Devi. Saya adalah pemimpin atau pimpinan dari Rumah Seni Budaya Singosari yang terletak di Singosari, tepatnya di Singosari. Rumah Seni Budaya Singosari sendiri adalah bergerak dalam bidang seni, budaya, sejarah dan spiritual. Kemudian program-program yang telah dan akan kami adakan adalah karawitan pedalangan, kemudian tari tradisional, kemudian ada galeri, kemudian ada batik. Untuk kemudian selanjutnya akan banyak program-program yang menggabungkan banyak aspek ya dari seni budaya sendiri. Ini aspeknya nih pasti maksudnya itu sesuatu yang mengandung kebudayaan. Pasti Ya. masih Hasil terkait dengan dari budaya. cipta karya akal manusia. Ya. Siap. Kebetulan kita ada di Indonesia, Ya, jadi betul. etnik yang kita bawa adalah dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Iya. Betul. Untuk jayanya Indonesia memang Indonesia harus tetap melestarikan Oh ya. ya, kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri ya. Kita sangat banyak suku bangsa di sini, kemudian banyak kebudayaan, banyak keseniannya, Iya. banyak hasil karya seni yang semua indah, semua cantik, ada maknanya, ada filosofinya, dan banyak lagi. Dan itu luar biasa. Dan itu Bruces kita akan ceritakan sebentar lagi ya. Jadi Lapak Ranca itu enggak hanya ini saya jual, bukan. Tapi lebih menghargai kepada proses kreatifnya dari ujung hingga ujung bagaimana sebuah produk itu tercipta. Baik Betul. itu makanan ya, Betul. baik itu mau makanan kayak mau craft, mau ada burger lewat. Ini adalah selingan yang sangat menarik. Ini salah satu sponsor. It's okay, Sis. Kita santai aja ngobrolnya Ya, karena memang banyak sekali yang mendistract kita. Ya, ada kan? iklannya. Namanya juga ada di pinggir jalan gitu ya. Rumah Budaya Singosari itu Rumah Seni Budaya Singosari. Itu akan banyak cerita di sana. Salah satunya udah tadi katakan ada karawitan, ada macam-macam ya kan. Ya. Nah, Bruces bahwa kebudayaan itu akan selalu berkembang setiap eranya ya kan. Sesuai dengan kemampuan manusia berpikir. Betul. Mengide, mengcreate. Ya, pikiran manusia juga berkembang. Pikiran manusia juga berkembang, zaman. maka sesuai zaman. But itu tinggalan sejarah itu ya jangan sampai punah. Itulah Rumah Seni Budaya Singosari ada ya. Betul. Kita menyiapkan katakan kita menampung semua hasil karya seni. Kemudian kita mengangkat, melestarikan karena ada seperangkat cagar budaya Mbak Deni di sana, ada seperangkat gamelan milik Maestro Topeng Bahreni. Itu seniman topeng di era tahun 1880 sekian. Masih ada ya? Masih ada. Baik-baik saja? Baik-baik saja kabarnya. Ini harus kita berkunjung kita rawat, kita bersihkan, dan setiap hari Minggu kita bunyikan. Oh, emang ada performing ya? Ya, kita bunyikan, kita untuk berlatih. Kita punya sanggar yang usianya sudah 35 tahun berlatih di sana. Sanggar 35 tahun. 35 tahun. Itu performanya sepuh-sepuh dong? Iya, sepuh-sepuh. 35 tahun dibentuk oleh kedua orang tua kami. Oh ya. Dengan adanya karawitan ini, kita terus nguri-nguri budaya. Ada kita melestarikan bagaimana tetap eksis, seniman juga tetap eksis.
perangkat gamelan juga dipakai, Mm-mm. artinya harus tetap dibunyikan. Mm-mm. Kita rawat semuanya dari peralatannya, kemudian setiap hari Minggu latihan rutin. Setiap 3 bulan sekali kita wayangan mengangkat tema-tema cerita dari wayang itu sendiri. Oh iya, jadi agar supaya budaya tidak punah, ya dibunyikan, ya diperdengarkan, Betul. ya Dan terus kemudian dipublikasikan, ditampilkan, betul. ya. Ya, kita kenalkan lagi ke anak-anak muda, ke generasi milenial. Sekarang Saat ini ya. kita punya program yang sangat penting dan sangat bagus, yaitu belajar nonton wayang yuk, durasi 2 jam. Jadi bagaimana selama 2 jam ini anak-anak, khususnya anak dari TK, dari SD, itu pembentukan karakter anak-anak sedang dimulai. Benar. Kita berikan tontonan sebagai tuntunan menjalankan hidup ini melalui wayang, karena banyak filosofi di situ, banyak tokoh, arti. banyak karakter, banyak lakon, banyak luar Iya, biasa. iya. Kalau kita mendalami itu luar biasa. Ya pada dasarnya memang manusia seperti itu ya Kak ya. Ya, itu jalan hidup manusia. Ya, jalan hidup manusia yang, Jalan hidup yang manusia. dipertontonkan melalui Betul. dunia kesenian. Wayang khususnya. Wayang khususnya ya. Ya, lihat nih Bruces, ini di depan saya ada pelbagai macam produk. Ini dari bebatuan, dari logam, dari sesuatu yang sifatnya organik. Ini banyak banget. Banyak sekali material yang ada di bumi kita ya, yang Betul. sangat bisa dipergunakan sebagai alat untuk mempercantik diri, Betul. alat untuk melestarikan sesuatu, Betul. Memperkenalkan ke dunia memperkenalkan. luar. Nah, Tidak hanya ya di benar. Indonesia, di Dan dunia ini juga luar. ya, kalau hal-hal yang berbau sifatnya crafting seperti ini berarti kan menggambarkan siapa penciptanya. Ya enggak sih? Ya. Karena alam Indonesia sangat luar biasa Iya. alamnya, khususnya batu-batu ini saya angkat, saya perkenalkan. Batu-batu yang indah cantik ini saya bikin lebih cantik lagi dan berdaya guna, Iya, artinya iya. untuk aksesoris Iya. wanita Indonesia sambil menjadi stok ya, berjalan cup stok berjalan Iya, itu, iya, betul. memakai kalung produk anak bangsa, memakai aksesoris, memakai semua busana dari sepatu, sandal. Kita cinta budaya Indonesia, kita pakai produk anak bangsa sendiri dan kita bangga. Iya. Kita sambil membantu pengrajin dari seluruh Nusantara. Nah, itu tujuan utama kita Tujuan ya. utama itu dari tas ini anyaman dari mana, kemudian tenun dari mana, batik dari mana, batu dari mana, sambil bercerita, sambil memakai kita cerita dan kita bangga. Nah, ya. Saya harapkan ya. semua ikut bangga bahwa kita negara negeri yang luar biasa kaya raya dan benar, luar benar. biasa senimannya. Luar biasa. Sampai merinding. speechless lah. Sampai nggak bisa ngomong kan. Sampai merinding. Saya aja waktu pertama kali kenal sama kalian juga sampai nggak bisa ngomong gitu. Buset deh, maksudnya itu ya ini bukan dunia saya, ini dunia baru dan kita menapaki dunia orang lain dan ternyata ya ampun, maksudnya Indonesia lebih kepada gini, khususnya kepada seorang pribadi yang wow, dia bisa mengejawantahkan, betul nggak ngomong gue, mengejawantahkan Ya. sebuah materi. Sebenarnya justru ini jati diri bangsa kita. Jati diri bangsa, yang lo tidak boleh tertutup, tidak boleh tidak dikenal. Kita harus bagaimana? Kalau kita cinta, kita peduli, ya kita menelusuri. Benar. Kalau belum sempat kita berada di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Irian, ya kita bisa googling, kita bisa mengamati, kita bisa melalui online, kita bisa membeli produk-produk Iya, ini, benar, kita benar. olah lagi, kita manfaat lagi menjadi apa. Dan ini sebenarnya tidak sulit, tapi kita harus kreatif, Ya, harus itu dia. inovatif, harus punya ide-ide bagaimana Iya. tidak hanya untuk kita sendiri, tapi bagaimana memikirkan para pengrajin di sana, bagaimana karyanya bisa laku. Kita bantu, kita hias lagi, kita Benar, bentuk benar. lagi. Kemudian kita juga punya toko online ya, banyak melalui Iya, iya. Facebook, Instagram, melalui apapun Banyak itu sosial media ya. banyak sekali. Sangat dipermudah dengan medsos ini. Benar. Dan kemajuan teknologi menjadi salah satu support system ya, supporting system kita Sangat. untuk apalagi masa kayak gini nih yang Betul. orang nggak bisa akan datang. Kalau dulu orang akan datang misalnya banyak Harus duit mau persil ke Malang berkunjung, ya kan? harus berkunjung. Melihat ini galeri dan ini dari Betul. bisa. Tapi Bisa. sekarang dengan kondisi seperti ini ya salah Ya. satu mediator partner terkeren kita adalah sosial media ya kan. Menyatukan banyak unsur, aspek, Benar. kemudian banyak kerajinan, kreativitas itu kita jadikan satu dimanapun. Saya harap generasi muda juga punya kreativitas yang sama, punya ide yang sama dalam bentuk apapun. Saya siap mengajari.
Begitu. membuat Nah, apapun. belum udah siap mengajarin ini. Bruces, coba bayangin. Ada berapa banyak yang orang bisa merelakan dirinya dengan waktunya, dengan ilmunya, dengan ability-nya untuk berbagi. Nih Rada nih. Karena saya Ini top. tidak sendiri dan tidak bisa sendiri. Tidak Ada bisa ininya ya, sendiri. ada circle yang Kita membutuhkan men-support ya. jejaring, membutuhkan orang Iya, banyak, benar. membutuhkan support, membutuhkan supplier juga untuk bahan-bahan ini. Iya, iya, Kita tidak iya. bisa sendiri, kita tidak sendiri. Itu intinya. Intinya di situ, together we can. Dan saya mau semua juga ikut merasakan bagaimana kreativitas ini terbentuk. Kemudian kita menikmati bersama-sama dan mensejahterakan semua. Mensejahterakan semua. Ya. Ya, another distractor. Itu ada, tapi mereka keren loh. Pendistract kita itu semuanya itu adalah UMKM. Tadi barusan lewat apaan tuh? Padi ya, giling padi ya. Coba, areal kita ini memang deket sawah. Emang di sini nih aku bilang lokasi yang masih boleh dibilang meskipun di tengah kota Alami ya, masih alami. masih alami Kak. Jadi Ya. emang banyak tumbuhan di sini, ada Luar kebun, biasa, ada bagus. sawah ya Ya, kan. bagus alamnya, Alamnya keren ya. Kesehatan itu juga utama. sangat penting. Bruces akan banyak cerita ke depan ini tentang produk-produk yang ada. Ini mulai dari bebatuan, ini ada juga logamnya, unsur-unsur logam, terus kemudian apalagi ini yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa Timur juga banyak. Dari Nah, terus Sumba. kemudian ada produk-produk yang benar-benar yang ini adalah trademarknya Karada. Jadi punya series yang ada cerita ya kan. Betul. Nanti bakal diceritain. Betul. Apa itu? Tunggu bentar ya. Sabar dulu ya. Ini Mas kopinya belum datang ya? Aduh, kalau gitu kita menanti sabar dengan kopinya. Mas Agung, kemana kamu? Tunggu ya Bruces. Lapak Rancah. Balik lagi di Lapak Ranca yang hari ini edisinya spesial banget dikarenakan sesuatu yang menarik dan cantik yang ada di depan saya ini. Produk-produk dari Kak Rada. Nanti ini kita tanya-tanya soal proses kreatif dari penciptaan karya-karya yang manis-manis ini. Ya enggak sih? Terima kasih. Tapi emang dari pertama kali saya melihat mereka itu yang kayak manggil gitu. Ini aku gitu. Nah salah satu yang saya pakai ini dari Kak Rada. Ini kalau ini bukan endorse karena saya udah tertarik dari awal. Salah Saya dua membelinya. mungkin ya. Salah dua. Nah ini salah duanya. Ini Salah dua dengan salah kali. dua. Segala sesuatunya itu kayak ya ampun kok bisa ya bikin-bikin kayak gini nih. Ya pastilah materialnya dari Tuhan ya jelas ini. Ya, manusia Ya. mempunyai akal untuk mengolahnya. Dan ya. itu adalah keahlian dari Kak Rada. Kak Rada cerita Ya. dong tentang apa ya bebatuan ini. Awalnya gini ya. Kakak ini sebetulnya latar belakang pendiriannya apa sih? Kok tiba-tiba atau memang betul-betul seorang crafter? Saya lulusan seni rupa Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Surakarta, di Solo ya. Isi Pada- guys. ya, Oh, isi. guys. Bruces Pada isi. saat itu Sekolah Tinggi Seni Indonesia Ya, wow. dan saya Tahun angkatan berapa itu Kak? 90 something. Ya, saya masuk 88. Dan saya angkatan senior. Senior Pemirsa banget. senior. Saya angkatan pertama di seni rupa. Seni rupa. Pada saat itu belum ada jurusan seni rupa, baru karawitan, pedalangan dan tari. Oh gitu. Kemudian saya masuk menjadi angkatan pertama seni rupa. Tapi itu juga bukan jurusan crafter, tapi tata rupa panggung, TRP. wow, jadi, tata rupa panggung. Director ya. Director ya, Itu kepada untuk director. setting panggung, untuk lighting, untuk sound, untuk tata busana. Oh, ada tata kuliahnya rias. sendiri ya Kak ya? Ada kuliahnya. Astaga, dan itu 4 tahun? Tiga tahun. 3 Saya tahun. Waktu itu masih D3. Oh, Sekarang waktu masih sudah D3. S1. Sekarang sudah menjadi isi. Sekarang jadi isi Sudah itu menjadi ya, isi yang dan lebih segala lengkap. segala kesenian ada di dalamnya segala kan? kesenian dan segala bentuk bagaimana proses perfilman juga di sana Iya, ada. oh wow. Semakin Oke. luasnya, semakin lengkap di sana. Berbasis dari seorang yang sekolah di tata seni panggung, Iya. terus kemudian kok bisa ke sini gimana cerita tuh Kak? Sebelum kuliah di sana pun saya sangat menyukai dunia seni. Artinya Oke. saya sangat menyukai aksesoris. Saya tidak mau memakai aksesoris yang kembar dengan orang lain atau yang Wah pasaran. ini kepribadiannya sangatlah mandiri. Maksudnya sangat itu tidak egois. Sangat tidak mau kembar. Ya karena gini, Egois. setiap manusia juga unik Benar, dan benar, tidak benar, ada kembarannya juga tentu. Iya, iya. Tetap semua jiwa juga masing-masing punya karakteristik. benar. Tidak ada yang sama. Kembar pun tidak sama. Kemampu tidak sama. Artinya kita harus menggali passion kita, keinginan kita, hobi kita, kemudian
ke depan kita mau melakukan apa, berbuat apa, Itu berkarya sudah dari apa. muda udah kayak gitu cara mikirnya. Iya, mungkin dari kecil saya senang aksesoris, Wow. mengumpulkan. Dari kecil saya senang mengumpulkan aksesoris. Ini generasi X yang dari kecil udah mikirin ini. Ah, Iya, saya juga bingung. Dulu waktu SD setiap kali ada hadiah-hadiah kecil saya kumpulkan, saya membayangkan bahwa ini cantik-cantik sekali karya-karya ini. Saya Wow. sudah seperti itu. Kemudian waktu SMA saya mengumpulkan koin-koin kuno, kemudian kulit-kulit potongan-potongan tas atau sepatu saya minta, nggak tahu, lupa aku dari mana. Aku bikin kalung, saya pakai, dan saya punya ciri khas sendiri itu. Oh, kalung buatan sendiri. Kemudian selama di kuliah memang tidak khusus untuk aksesoris, tapi di sana adalah saya mempelajari tentang komposisi warna, Komposisi komposisi warna tentu bentuk, saja, iya. komposisi bahan, dan semua masih ada kaitan dengan jurusan seni rupa. Itu saya pikir ini sangat-sangat mempengaruhi karya-karya saya, betul. Dan terima kasih untuk dosen-dosen saya. Terima kasih Yang kepada menghasilkan seperti dosen-dosen ini. yang sudah memberikan ide juga ya. Ya, sangat itu. Semua membantu ya, semua membantu bagaimana seseorang itu terbentuk dari Benar. proses itu. Kalau melihat dari material yang kayak gini nih Kak ya, ini tadi mempelajari tentang komposisi warna. Ini adalah batu misalnya kayak gini. Ini batu yang berwarna-warni, ini batu apa sih sebenarnya? Kayak gini. Kalau ini batu masakan, Oh, dimasak. Ya, Bahkan batu ada pun yang bisa dimasak. iya itu dilebur, dimasak. Kemudian Dilebur, dimasak. ada agate black dove, ada sebenarnya yang Agate. sangat saya khususkan menjadi ciri khas karya saya adalah batu drusi dari Pacitan. Sebentar. Drusi dari Pacitan. Kenapa saya sangat mencintai ini? Wow, dia Drusi, sparkling, shimmering, betul. splendid. Drusi adalah kota yang terkenal dengan batu-batu alamnya, khususnya Wow. batu drusi karena dia berkilauan, mengandung mineral Mineral. karena di sana tanahnya kapur, Heeh. tidak untuk pertanian, tapi dari bebatuan ini menghasilkan batu-batuan yang sangat luar biasa. Waduh. Dari bongkahan itu diambil justru sisi yang katakan rusak, Heeh. tapi ternyata bukan rusak, ini proses alam. Wow, ini loh, dia tuh kayak diamond gitu loh, bling bling. betul. Ini mineral, kayak Atau- Blackpink atau kristal atau kayak kristal, bling-bling. kayak kristal. Di sini saya bisa memperkenalkan kota Pacitan karena saya di sana loh ada batu-batuan yang luar biasa. Di sana ada wisata pantainya, di sana ada wisata gua. Pacitan masih masuk Jawa Timur ya Kak? Perbatasannya Perbatasan. Jawa Timur Jawa Tengah. Dan Ih, kita bisa nggak perlu cakep datang ke begini. sana, ada supplier tinggal kirim lewat Gitu ya? online. Saya belanja, saya butuh ini dikirim, Wow, aman. gitu ya. Dan sangat terbantukan, saya sangat terima kasih dengan supplier saya, batu-batu juga bahan-bahan yang lain sangat membantu. Kita nggak usah harus kemana ke luar kota, tapi dari online itu kita bisa belanja, kita bisa berkreasi di rumah, dan sangat totalitas kita berkarya. Berkarya. Seperti itu. Kayak gini, dengan kemajuan teknologi dan kemudahannya kita nggak jadi apa-apa, itu merugi sekali hari gini. Sangat rugi karena Ya. kita kaya bahan. Nah, wahai Tinggal kaula muda ya, kalian memang kalian menang di zaman yang segalanya semua serba mudah. Tapi biasanya kemudahan-kemudahan itu akhirnya menumpulkan kalian untuk mendaya cipta. Ya. Biasanya gitu. Maka Ya. dengan kemudahan ini jangan kalah dengan zaman gitu. Jangan Asah ya kan, kreativitas diasah. anak muda jangan sampai kalah dengan seniman-seniman yang sudah STW ya, sudah sangat tua. STW. Kalian lebih lebih kreatif, lebih banyak kemudahan, kesempatan ya, waktu Iya. masih banyak. Kenapa tidak Benar, digali? benar, Waktu benar. masih banyak. Dan gizi anak sekarang ini kan beda Kak. Gizi anak sekarang ini sangat jadi asupan-asupan itu sangat membuat otak itu menjadi kecerdasan lebih daripada kayak kita. Ya enggak sih? Kalau boleh dibilang iya loh. Mau nggak mau diakui Asal anak nggak sekarang. banyak Micin penyedap. ya, betul ya. Tapi kalian memang terkenal generasi micin guys. Guys semuanya. Kita generasi singkong. Kalau kita generasinya singkong nyel, keju nyel ya, jalan dulu ya. Kalau enggak itu. Kak Drusi, Drusi. sampai di situ. Mm-mm. Selain gini, Drusi ini jadi bisa cantik keikat dengan ini logam apa yang ada di oke. sini? Kalau boleh ceritain. Ini adalah kawat atau wire ya. Wire ini adalah Oh, kawat wire biasa ya? wire khusus. Oh, Bukan betul, khusus khusus justru. untuk aksesoris. Khusus untuk aksesoris. Jadi dia tidak berkarat, Mhm. dia tidak luntur. Jadi ada warna putih, ada kuning, ada hitam, macam-macam. memang aslinya macam. gitu? Iya, Ada khusus bermacam-macam? untuk crafter, Oh jewelry. gitu. Dia Khusus. mahal ya? Tergantung. Ya tergantung ya Tergantung. berapa banyak pemakaian.
berapa banyak kreativitas kita untuk menghargai karya seni. Karena seni itu dihasilkan dari pengolahan rasa ya, tidak sembarangan membuat sesuatu asal-asal. Iya, tapi sebetulnya dari yang kalau misalnya itu adalah sebuah nilai, berarti kan nilai tentang daya ciptanya ya. betul. Dan dalam Iya. kondisi bagaimana kita berkarya ini, kita harus dengan pikiran jernih, dengan hati yang jernih. Nggak mungkin kita berkarya dengan hati yang sedih. Iya. Satu kunci, ngapa-ngapain tuh jangan pakai sedih. Kalau pakai sedih, berantakan, Jangan dengan- bruises ya. Dengan emosi Ya, berlebihan. Yang ada juga memang betul harus menggunakan emosi pasti. Tapi Jangan emosi berlebihan. apa dulu Jangan gitu kan? berlebihan, ya. Emosi apa dulu? Spirit. Emosi kecintaan, ya kan? Emosi Spirit. semangat itu juga sebuah emosi, Ya. sebuah bacaan emosi itu ya, spirit lah ya, semangat lah gitu. Dari Betul. Dusi, kemudian ini ada banyak. Saya lihat itu ada yang namanya melanjutkan tadi. Ini segini berapa lama penciptaan? Memerlukan waktu berapa lama? Kalau saya cukup setengah jam. Oh my, apalagi setengah Setengah itu jam. setengah jam. Kalau saya berkata 1 bulan juga entahlah. Ya, Satu nggak- belum teknik paham. ya kak ya? Belum teknik paham. ya kak? Ini harus Belum mengandung paham. teknik kan ya, Iya. gini-gini ya. Belum paham Belum paham tekniknya aja. iya, Kalau benar-benar. kalau paham Waduh. cepat, sangat cepat. Saya membuat proses yang bagaimana mudah. Anak muda juga nggak terlalu bosan nanti Ya. karena bingung, selalu sulit, terlalu bertele-tele. Saya pakai teknik yang sangat mudah dan akhirnya bisa menghasilkan satu karya ini. Kakak bikin sekolah juga nggak sih? Kalau untuk Enggak, khusus nge-craft sekolah tidak, cuman Kursus-kursus kadang-kala gitu. ada yang Mbak ajarin aku Mbak, ini ayo silahkan ke rumah. Oh, Karena di rumah ini juga sanggar yang menjadi tempat tujuan teman-teman seniman, budayawan, kemudian berkumpul, kita berdiskusi, kita saling belajar. Membatik juga, ada menari juga, ada karawitan. Rumah budaya, rumah seni budaya Singasari. Ya. Kemudian next nanti saya mau bikin sekolah untuk mau copat dan belajar aksara Jawa kuno. Kuno ya, yang Kuna, ya, kuna. ya, Yang kalau kuna. yang kuna itu Ya. yang Hana Caraka gitu nggak sih? Bukan, itu belum kuno. Oh itu astaga. Hana Caraka belum kuno. Belum, masih. Berarti Sanskrit masih ya di kak? atasnya lagi, masih di atasnya lagi. Di atasnya Sanskrit? Belum, bukan Sanskrit, bukan Palawa, masih di atasnya lagi. Dan itu bahasa kita, ya. Halakuna? Aksara Jawa kuna. Jawa kuna. Ya, Aduh, semakin mengetahui segala sesuatunya lebih dalam, tenang ya. semakin nggak tahu apa-apa. Ya, aku betul. aku rada-rada shock karena gini, ya ampun, aku sudah setua ini kebudayaan itu ternyata aku nggak tahu. Nah, ini fungsi dari seorang Kak Rada, fungsi dari para orang-orang yang sangat paham dengan budaya untuk mentransfer ilmunya. Aku ralat ya, masih Apa? belajar juga. Oh masih, Saya masih loh, belajar. masih belajar aja Saya udah masih ngertinya belajar, kayak begini, Karena masih bagaimana nih? sedikit yang saya ketahui dan saya terus menggali karena keinginan tahuan. Karena sangat peduli dengan Indonesia yang sangat kaya ini. Ya. Kalau bukan kita, Untunglah. siapa lagi? Benar, benar. Wahai kaulah muda, kalian Semangat. itu adalah orang-orang yang akan meneruskan kami-kami yang para tua. Jadi jangan malas untuk mempelajari hal-hal yang seperti ini. Semakin hal ancient yang kalian pelajari, semakin kalian akan laku dan mahal. Ya nggak sih? Ya, betul. Loh, yang Kita punya namanya hal ahli yang itu pasti mahal. Spesial, yang Lebih khusus, spesial soalnya lebih unik, khusus. unik itu. Nah, kalian akan dicari itu. Soalnya kalian adalah orang-orang yang akan melestarikan budaya kita yang kuno-kuno Budaya tadi Nusantara. itu. Betul, Ya kan? betul. Basicnya kuno tapi kita kemas dengan kekinian sesuai zaman Dengan kekinian. milenial. Sesuai dengan milenial. Milenial. Kak, Iya, aku lihat di betul. belakang itu ada sesuatu menjuntai-juntai dengan cantiknya. Itu pasti nulis deh. Kalau kayak gini makanya nulis nih. Oh iya betul, ini adalah batik tulis karya saya juga. Nah, Saya mempelajari. Ini sebetulnya sisi tangannya batik ada tulis. apanya sih? Ada. Tangannya dikasih makan apa? Aduh. Karena ini. penasaran kalau saya Penasaran. penasaran. Tapi kayaknya kalau nggak punya bakat ya kayaknya ampun DJ nih. Ya terlalu ini mungkin terlalu banyak yang saya ingin ketahui. Jadi saya belajar, kemudian saya berbagi. Setelah belajar saya berbagi, bukan saya ambil sendiri semua. Saya harus bagi. Semua harus bisa. Itu Semua harus dia. paham.
dan melakukan banyak hal. Benar, itu memang harus yang sekarang harus ditularkan kepada anak-anak, nggak menjadi nggak being selfish, ya, nggak being egois gitu. Jadi anak-anak itu memang harus ditularkan hal yang semacam ini, Ya. mulai dari sedini mungkin untuk mempelajarinya. Kita tularkan hal-hal baik, Iya, bermanfaat. nggak ditularkan emberita-emberitanya, gosiper-gosipernya enggak, tapi sesuatu yang berdaya guna dan bermanfaat. Betul Mbak Deni. Itu adalah kopi sudahlah tiba. Aku menanti Agung dulu ya. Brewers jangan kemana-mana, kita masih kupas lagi produk-produk dari Kak Rada. Apa nama IG-nya Kak? Produk Rada Art. Rada Art. Rada Art. Nantikan kami sesaat lagi setelah aku menunggu kopinya Mas Agung. Oke? Lapak Ranca. Balik lagi di Lapak Ranca dengan edisi crafting dan spesialnya Rumah Seni dan Budaya Singhasari. Anda patut tahu yang namanya RSBS. Ya. Tadi udah mengetengahkan tentang proses kreativitas, tapi ada yang satu yang menarik yang aku langsung eye catch gitu ya. Sebelum kita ngomongin batik, ini ada sesuatu yang spider. Ini apa ini? Ini apa ini Kakak? Lihat nih, ini so special. Ini kayaknya sebuah series. Ya, Apa ini, kadang-kadang saya mungkin terlalu menghayati kehidupan ini. Jadi karya aksesoris ini adalah seri laba-laba. Seri laba-laba. Maknanya adalah laba-laba ini menjaring jala atau kehidupan di dalam sarangnya. Sama juga dengan manusia menjaring kehidupannya sendiri, merajut kehidupannya sendiri. Merajut kehidupannya sendiri. Kemudian bagaimana rajutan itu nampak indah atau tidak, bagaimana kita perjalanan kehidupan manusia itu bagaimana, seperti apa. Resiko juga apapun kita hadapi sendiri karena kita yang membuat. Benar, dengan Wow. merajut jala kehidupan seperti ini. Makna filosofinya seperti itu. Ini saya sampai merinding-merinding dengarnya. Ya, jadi kalau saya sendiri berkarya itu harus ada maknanya, harus ada narasi, jalan ceritanya, tujuannya. Luar biasa. Jadi lengkap. Luar Jadi biasa. kita tidak berbuat selesai, ini selesai. Jadi memang benar-benar yang Ada meaningful makna, ya. ada maknanya, ada makna filosofinya, Filosofinya. juga. Itu juga salah satunya. Jadi karya-karya lain, semua karya saya ada filosofi, ada makna, Ada dan maknanya. ada tujuan. Betul. Wow, ini luar biasa. Selain karya Ini ada laba-laba berapa? Ini buat itu edisi spesial juga. edisi spesial ada cuma 5. Oh ya, cuma Pertama 5. kali justru yang Mbak Deni pakai ini adalah karya seri Bromo. Seri Bromo ini mengangkat cerita sejarah bagaimana Majapahit itu era dulu ya, Majapahit itu berperang, kemudian ada yang melarikan diri ke Bromo. Oh Kemudian gitu. saya angkat menjadi Ya, topik bahwa di sana ada era masa atau kejayaan, ada suatu peradaban lagi. Saya bercerita dari karya-karya saya bercerita sejarah. Karena anak muda juga harus dikenalkan dengan sejarah supaya mereka mencintai sejarah negeri ini. Benar. Bagaimana asal usulnya, bagaimana bisa menjadi negara yang besar seperti ini dengan banyak karya seni, dengan banyak hasil alamnya, dengan banyak filosofinya dan kebesaran-kebesaran yang lain. Dan itu harus tugas kita untuk bercerita. Luar Tugas biasa, kita untuk luar biasa, menyalurkan kan? kepada anak muda. Segala Betul. sesuatu yang tercipta ada ceritanya itu memang beda Brewers. Jadi dapat pengetahuan lebih kita kalau beli produk-produknya ada art. Bagaimana enggak diceritain one by one. Ada cerita. How this bracelet made. Jadi gimana ya? Dia aja udah yang filsafat dipakai, membuat segala sesuatu dipikirkan. Sesuatu apa yang dipikirkan melalui cita rasa itu Lebih pasti beda tepatnya lah ya. dirasakan ya, melalui rasa dulu baru kita cari cita bagaimana rasa teknisnya, dirasa. bagaimana. Benar. Karena kadang-kadang kita dalam kondisi ini kita muncul ide inspirasi, Inspirasi. bukan dari pikiran yang direkayasa justru. Iya. Tiba jemunu aja ya gitu ya. Prosesnya seperti itu. Lah, Nah, ini iya. banyak beberapa seri, antara lain seri Bromo, kemudian seri Laba-Laba, seri Parahyangan, seri Kerajaan saya udah bikin. Dan karya saya ada di salah satu hotel galeri di Malang. Oh, di mana tuh Kak? Boleh Di Hotel Tugu ya. Itu. Yang udah biasa main ke Tugu. Masih Ya, tahu ya. Heeh. Karena memang sama dengan tematiknya sama, kekunoan. Benar. Sebenarnya karya saya tidak kuno-kuno banget, tapi saya menggabungkan kekunoan dan kekinian. Iya. Karena era Lebih kita up to date ini ya? betul
Karena era ini kita nggak bisa terpaku pada harus kuno. Kita di zaman Ngikutin zaman juga ya Kak. kekinian, Iya, kita nggak benar, bisa benar, lepas benar. dari itu. Bagaimana generasi milenial ini kita kenalkan, Ya, kita benar. kemas sesuai keinginan selera Benar, benar. mereka, sesuai zaman Iya. kita gabungkan. Iya. Seperti benar. itu. Nah, Bruces, itu yang sebelah sana pojok sebelah kanannya kita itu memanggil. Memanggil itu ini apa gitu ya. Saya bertanya dari tadi. Ini pasti nggak mungkin nggak ada cerita juga kalau mengingat Apa ceritanya Pak? ini aja. Waduh, ceritanya banyak panjang padahal sesi kita tinggal 2. Oh gitu. Gimana Kak? Ini ceritanya tentang apa ini? Iya, Adalah apa itu? dia? karena Kain-kain apa? Kota Malang ini awalnya tidak ada batik. Sedangkan Mhm. wisatawan lokal maupun asing ini ingin batik Malangan. Banyak tematik dari batik Malang yang sudah diangkat oleh teman-teman. Mhm. Tapi karena saya senang sejarah sedikit Iya, ya, iya. saya khususkan untuk sejarah dan filosofi. Kota Malang sejarahnya adalah terkenal dengan Padma Padma. atau teratai. Teratai. Filosofinya adalah bagaimana teratai ini tumbuh di rawa atau di tanah yang keruh. Mhm. Ya Tetap tumbuh ya? Ya tetap tumbuh dan tetap Dan cantik. cantik. Kita juga harus begitu ya. Begitu. Apapun lingkungan kita, baik Sehektik dan apapun. terdistracted Kita adalah by kita. apapun ya. Kita Iya adalah kita. benar. Kita adalah Sebuah- pribadi yang sendiri, unik, mandiri, tidak Mhm. boleh terpengaruh apapun. Nah, Padma menjadi- itulah artinya. Padma. Sebenarnya yang menjadi ikon batik Singasari adalah Trisila. Ini seperti ini. Trisula. Trisula atau Trisila nama kita. Trisila, oke. Ini adalah filosofi dari The Big Family, The Big Family. dari nenek, orang tua, anak. 3 generasi. Ya, 3 generasi. Bagaimana di negeri kita ini nenek mengasuh anak. Kemudian anak sudah dewasa punya anak, nenek ikut mengasuh cucu. Kita tidak Iya, lepas iya, dari iya, itu. Jadi benar-benar. ajaran budi pekerti, moralitas, ajaran ya kebaikan, kebenaran, ketulusan, kasih sayang itu diturunkan, kita saling asah, asih dan asuh. Benar-benar. Saling mengasah, mengasihi dan mengasuh. Heeh. Tidak terlepas dari itu, kita simbolkan dengan batik dengan Trisula motif itu ya. Trisila ini. Ini tidak semua produk, hampir semua produk khusus pasti kalau ini adalah batik Rumah Seni Budaya Singasari. Benar. Itu sebagai sebuah trademark. Betul. Kemudian sosok ini sosok Buddha, ini bukan kita mewakili bukan agama Buddha, Benar-benar. tapi bagaimana sosok yang sudah mencapai kebudayaan, Kebudayaan. mencapai kebudayaan adalah paripurna, kebudayaan adalah spiritual yang dia sudah paripurna, sudah mencapai ke puncak spiritualnya. Mungkin kayak insan kamil. Ya, tepat. Seperti itu. Ya gitu ya. Atau sudah ke tingkat ke makrifat ya. Makrifat, benar. Ya, Udah seperti itu. kemarifatan. Iya. Kemudian ini adalah ikon batik Singasari yang saya ciptakan adalah Serenggana Singasari. What is that? Cahaya yang selalu menyinari bumi Singasari. Singasari. Karena energi cahaya matahari ini sangat luar biasa. Tanpa energi matahari kita lemah, kita Benar, redup, benar. kita harus selalu sangat-sangat membutuhkan sinar ya, kita ya sangat menghargai. Matahari ini saya simbolkan dengan Serenggana Singhasari. Serenggana. Serenggana Ya, Singhasari oke. atau kalau bahasanya serengenge ya, serengenge cahaya. Serengenge Oke. itu cahaya. Kemudian ini Ganesha, batik Ganesha ini saya ambil dari banyak arca yang ditemukan, arca Ganesha yang ditemukan di Malang Raya ini. Oh Malang malah ya? Saya taunya Ganesha Bandung ya. Sebagai lambangnya ITB. Ya nanti ada kita belajar sejarah sama-sama Oke, ya. makanya. Karena banyak arca Ganesha ditemukan Di Malang. di Malang Raya, banyak. Ganesha itu adalah gajah. Dan ini lambang kebijaksanaan, pengetahuan, Oh, dan masih banyak lagi. tapi sosok dia Ganesha ini. emang kenapa bisa gajah menjadi lambang ke apa tadi? Lambang apa aja? Kebijaksanaan, Kebijaksanaan. kemudian pengetahuan. Pengetahuan. Ya filosofinya Iya, seperti iya. ini ya. Seperti Mhm. itu yang bagaimana gajah itu hewan yang mungkin atau bukan mungkin ya. Hewan yang sangat cerdas. sebenarnya. Cerdas ya. Sangat cerdas, sangat Iya berakal. loh, kepalanya nggak gitu gedenya. Otaknya besar ya. Volumenya otaknya ya pasti banyak. betul. Selanjut di sini Kalau itu apa, ini adalah posisinya seperti ini sebenarnya. Posisinya kayak gitu. Ini adalah Jatayu atau Garuda. Jatayu ini Jatayu di membawa- Bali itu ya? Bukan, membawa Tirta Amerta. Ini relief di Candi Kidal di Kota Malang. Oh, Candi Kidal versus Pak adalah- Budi nih yang orang tumpang Ini ini. adalah cikal bakal dari Garuda Pancasila. sis. Oh, cikal Mari- bakal dari Garuda mari- Pancasila. Mari kita belajar sejarah Nah, tuh dia nih. supaya kita tidak kehilangan akar budaya kita.
ada maksud dan tujuan ya, betul. sebuah lambang negara dipakai, yang dipakai itu adalah dia. Setiap tamu yang berkunjung di rumah akan saya tanyakan, saya beri pertanyaan, siapa bisa ini di mana dan bagaimana. Saya wajibkan semua mengetahui, semua wajib tahu karena ini lambang Wah, negara kalau mau kita. ke RSBS, berusaha belajar dulu. Kalau enggak saya kasih pertanyaan. Kalau enggak bakal tersesat. Kenapa membawa Tirta Amarta? Tirta Amarta adalah air suci kehidupan. Kita berasal dari air suci kehidupan. Kita berasal dari air suci kehidupan. Artinya, ya jiwa kita ini berasal dari hal yang suci. Iya. Nanti kalau kita bicara dengan asal muasal atau sangkan paraning dumadi itu nanti lebih dalam lagi ya. Mungkin nanti di kesempatan Itu sih di lainnya. Ipo Sinau kita akan mempelajari hal yang sedemikian. Karena ada nanti Siap. datang lagi untuk menceritakan hal yang itu ya. Siap Pak Deni, siap. Oke, wow, ini terlalu banyak makna filsafat yang enggak dimengerti oleh saya. Akhirnya saya menjadi sedikit paham. Iya. Enggak kalau paham. Sedikit mendengar, akhirnya wow. Tidak Jadi hanya kayak tahu, kepengen ya. tidak hanya tahu, kemudian mengerti, memahami, Mm-mm. kemudian menjalani kehidupan Menjalani, seperti benar. itu. Tidak hanya sekedar tahu selesai, tidak. Menjalani kehidupan sesuai Ya inilah filosofi. dikatakan mengaji kalau nggak salah ya. Iya betul, mengkaji alam ya. Mengaji alam. Mengaji Mengaji alam. alam itu ya memang dari kejadian-kejadian, dari sebuah proses, kemudian ada mematangkan. contoh, ada Contoh, teladan iya, ya. Kalau ada kita teladan, kita nggak betul. tahu teladan ya, mungkin kita nggak akan bisa mencapai yang disebut insan-insan tadi itu, karena kalau nggak ada Betul. contoh jadi kayak saya nggak pernah dengar ini itu jadinya buta. Dan masih sedikit yang kita bahas. Lah ini masih Kita sepersekian bicara dari baru sebuah satu candi. baru satu Belum satu candi Nusantara kayak ya. begitu. Gimana kalau satu Nusantara itu aku Belum, nggak belum. kuku rasanya. Belum, Ya waktunya ampun, ya. itu harus Mari. menyediakan benar-benar yang namanya space otak itu sekian puluh giga itu harus kosong. Maka kosongkan hal-hal yang nggak Kok penting. ya penting. Untuk sementara kalau kita belajar masalah sejarah, taruh dulu yang namanya tadi itu yang di sini kurang apa ya tadi. Jadi fokus. Ya, yes. Fokus terhadap sebuah sejarah. Karena sejarah itu bagaimanapun memang kita tidak suruh menghafal ya sih. Ya, Cuman gini, memahami. pahamilah kalau kalian itu berusaha, kita ini punya sejarah yang luar biasa, agung. Luar biasa. Sangat Agung, luar biasa. tinggi letaknya. Betul. Peradaban kita itu kalau boleh Semua bilang tuh, berfilosofi. nah itu Semua dia. berfilosofi. Ada maknanya dan ada simbol. Simbol. Ya. Maya, Aztec Maya punya kebudayaan Aztec. sendiri. Betul. Tapi saya rasa bukan berarti kita orang Indonesia terus kemudian bagaimana, enggak. Tapi saya rasa peradaban kita masih jauh lebih Tapi ada unggul. kaitannya dengan candi suku yang di Jawa Tengah loh, Aztec suku Maya. Lah, ini saya nggak paham, Bruces. Yang saya paham, Mas Agung bawa coklat sama tobeli. Sini Mas. Yuk. Nah, ini yang spesial dari Ini rata-rata. spesial. Apa ini? Kalau ini adalah susu kiri. Susu kiri ini komposisinya adalah asam-asam dari Yakult sama strawberry sama susu. Ini produk di luar kekopiannya rata-rata ya. Ini apa Mbak Deni? Kalau yang ini adalah Ini Choco pesanan Banana. saya. Oh, Pesanan siap, kakak ini Choco Choco Banana. Ini ada. Oke, saya coba. Iya, nanti akan dicoba nih ya. Terima kasih. Thank you ya Mas Agung ya. Thank you rata-rata. Oke, gimana tadi Kak? Itu baru satu candi kayak begitu modelnya. Tadi aku mendengar antara Aztec ada hubungannya dengan candi suku yang di Jawa Tengah. Ya. Ini aku nggak ngerti deh. Bentuk candinya sama. Bentuk candinya sama. Ya. Tapi ini kayak gitu tuh Kak, misalnya tingkat keabsahan deh, tingkat keverifikasiannya gimana? Tentu ada penelitiannya, tentu Oh, ada penelitiannya. ada bukti-buktinya. Tidak bisa karena yakin dengan persepsi atau perkiraan. Karena ini segala sesuatu Ada menyangkut tutupan kenyataan. sekarang. Kalau Ya. kenyataannya harus ilmiah ya kan? Karena di Rumah Seni Budaya Singosari sendiri kan membahas tentang seni, budaya, sejarah dan spiritual. Jadi lengkap dan keempat iya. aspek ini saling melengkapi, tidak berdiri sendiri. Iya, dan mereka connected. Betul. Dan leluhur kita semua berkesenian, berbudaya, misalnya sejarah dan berspiritual. Itu Bener. tidak bisa Orang zaman dulu bisa gimana lepas. nggak Betul. tinggi spiritualnya, kalau makan aja cuman putih, maksudnya mutih. Ya banyak tirakatnya, Hanya banyak makan ritual, sayur-sayur. banyak, Ya, memang banyak tidak puasa. terkontaminasi dengan maksudnya daging merah atau daging putih yang memang mempengaruhi cara berpikir kita Betul. loh. Menyatu Makanan dengan kita alam, itu, menyatu ya dengan kan? alam. Kita Iya. adalah alam juga. Kita Iya, alam kecil. kita salah satu such Kita as jadi alam kecil. ada di
di tingkat mikro makro Mikro, kosmos makro, ini, betul, aduh, betul, Mbak apalah Deni. artinya. Betul. Bener-bener butiran debu yang gitu ya. Ini baru belajar sedikit dari Kak Baru Rada. sedikit. Baru sedikit kita udah yang yang udah yang gini. Aku penasaran, terus terang aja udah penasaran banget sama yang namanya cerita-cerita itu, dan aku tertarik gitu. Dalam pribadi, karena gini ya, orang nggak mungkin akan stuck di sini. Orang tuh harus belajar ke depan majunya seperti apa, dari cara berpikirnya, dari Cara dari hidupnya, gitu. pola hidupnya, cara berpikir. Pokoknya kita nggak harmful lah jadi manusia itu, Betul. nggak yang merugikan. Iya, tidak merugikan. Gitu. Totalitas di dalam kebaikan. Jadi Bruces ya ibu-ibu, mau dimanapun berada, kurangi gosip, banyaklah belajar. Digunakannya itu sebuah kemajuan teknologi, yakni gadget, itu untuk itu. belajar, Untuk betul. belajar. Terus belajar. Nah, Tidak akan pernah berhenti belajar. Menggunakan dua mata pisau dengan sangat bijaksana itu Betul, penting. Betul. Ya, Sangat betul. iya. Betul, Mbak gitu. Deni. Sembari kita akan kelanjutan Coba. sesi 4, kita mau coba dulu bikinannya Mas Agung Ratana dulu ya. Ini namanya Jujugiri. Ada unsur kecut-kecutnya. Yuk kita coba dulu. Bentar ya. Balik lagi. Aduh, di sesi terakhir sedihnya. Lapangan ranca itu adalah sesuatu yang memang Bruces kudu cek deh dari ujung ke ujung. Karena banyak pelajarannya. Kita nggak cuma mengenalin produk loh ya, nggak hanya. Tapi story behind sebuah pengerjaan, bagaimana memang membutuhkan apa dia, effort apa, terus kemudian ada visi apa, misi apa dengan produk-produk ini. Nggak hanya tentang permasalahan saya jualan. Orang lah jualan doang gampang jadi reseller ya. Tapi meng-create sesuatu itu punya nilai yang luar biasa. Mari kita lanjutkan Sis, kita jadi nyampe di Ayo. budaya-budaya yang kuna yang aduh amazingly, yang aku sampai nggak bisa ngomong apa-apa karena sebetulnya kehebatan bangsa kita ini luar biasa. Iya. Ini saya masih mempelajari sebagian kecil, ya. masih sedikit. Masih sedikit. Dan tapi semakin penasaran, semakin tergali semua ada link, ada jaringan, ada suatu hubungan yang sangat berkaitan antara sejarah ini, kemudian dari hasil karya, kenapa mirip tenunan ini, kemudian ada lurik, ada batik, filosofinya apa batik itu. Benar. Batik itu adalah karya asli Nusantara. Jadi bangsa manapun tidak akan bisa mengklaim batik. Karena batik adalah bahasa Jawa, adalah kababaring titik. Apa itu Kak? Kababaring titik, ada titik yang dibabar di atas sehelai kain, tik. Oh iya. Dan itu bahasa Jawa, tidak ada bahasa Melayu batik seperti itu. Jadi kita unggul di namanya, dari prosesnya, kemudian dari hasil. Batik itu karya anak negeri, karya Indonesia asli dan sudah diakui oleh UNESCO. Ya betul, Ya kita kan? bangga, siapa yang bangga kalau bukan kita. Tidak hanya sekedar bangga tapi kita memakai. Suka-suka kita mau belajar membatik. Iya, membatik itu tidak sulit karena zaman sekarang ada proses yang sangat cepat, sangat mudah. Bukan cara instan sebenarnya, tapi dipermudah prosesnya. Tapi esensinya masih dapat. Adalah menggambar di atas sehelai kain dengan perintang malam. Malam adalah malam yang dipanaskan. Malam yang dipakai di batik-batik ya, pada umumnya itu malam kan. Malam itu adalah menutup kain itu supaya tidak kena warna nanti waktu pencelupan. Seperti itu. Ya memang mengandung teknik ini. Ada tekniknya dan sekarang karena zaman sekarang semua serba mudah, sekarang dipermudah. Ada alat sendiri yang ada lebih alatnya, kekinian ya, lebih mudah listrik. ya. Iya, lebih mudah, sangat mudah. Elektrik ya Kak? Bagaimana? Listrik, kompornya juga listrik. Semua listrik. Gimana nggak tambah gampang tuh sebenarnya? Sembarang barangnya udah yang diakomodir oleh zaman ini. Proses dipermudah tapi hasil tetap sama Mbak Tetap Deni. sama. Dan tetap sama, kita tetap bangga dengan hasil karya kita. Kita benar. pakai untuk menjadi baju. Nanti bisa dipakai untuk untuk etnik, penampilan etnik kita. Iya. Dan kita bangga hasil karya kita. Benar. Yang penting itu bangga dengan hasil karya sendiri. Ya, menghargai. Kalau kita tahu prosesnya, kita Benar. lebih menghargai hasilnya. Kan kalau misalnya kita bikin segala sesuatunya itu anti mainstream kan lebih eye catch ya. Betul, anti Lebih gini loh, point of view-nya ada gitu. Bahwasanya memang Denny itu begini, Kak Rada itu begini, jelas ketahuan. Kalau aku sih dari suara udah ketahuan ya. Apalagi kalau misalnya dari yang apa yang saya pakai, outfit saya, my outfit of the day gitu ya.
keunikan sendiri kita menjadi unik. Keunikan menjadi seseorang yang unik itu Betul. juga poin Ya. kalau gue bilang ya. Iya, tidak Menjadi diri sendiri. tidak kembar dan tidak standar. Betul. Nah itu. Bukan egois ya, bukan selfish, tapi kita mandiri. Tapi kita hal yang spesial. Spesial karena hujan juga tiba dan kami menaikkan sedikit volume kita dikarenakan kita nggak mau kalah sama hujan. Bukan, segala hal kita syukuri meskipun hujan kita syukuri. Iya. Gitu ya kan. Karena memang alam ya harus sinergi lah dengan alam. Hanya sekedar hujan air aja. Ini sebuah berkah ya. Berkah, hujan. ini juga berkah. Kayaknya mensyukuri itu adalah salah satu itu dari sudah, timbulnya ide. ya itu sudah menjadi bagian dari kita. Kita bangun tidur kita bersyukur, kita menjalani kehidupan kita Benar. bersyukur, sampai mau tidur bersyukur, sampai besok lagi bangun. Begitulah siklus kehidupan kita Iya, selalu bersyukur. benar. Sesuai Apapun. dengan ciptaan-ciptaan ini ya Kak ya. Ya kita syukuri, kita masih diberi daya, kemampuan, Iya. ide, kreativitas yang Benar. bisa dinikmati oleh orang lain, bisa dipelajari oleh orang lain, dan bisa Iya. bermanfaat buat orang lain. Benar. Dan yang utama itu adalah kesehatan ya Kak. Nomor satu kesehatan. Nomor satu sehat nggak sehat ngapa-ngapainnya nggak enak. That's why jangan lupa 3M atau 3P ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau P-nya itu ada kata-kata please di depannya. Jadi udah memohon banget ya. Jangan abaikan protokol dikarenakan itu penting. Karena kita harus tetap menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Betul, Jangan merugikan orang lain. betul. Nggak bisa egois. Tidak bisa egois. Mengatakan bahasanya ini tidak ada, ini apa ada depan mata. Ya kan, nggak bisa mendinai hal itu bahwa memang ada orang sakit. Betul. Ya kita hargai orang-orang yang Betul, iya. berjuang di luar Tetap sana. hati-hati, tetap Nah, waspada. Tetap waspada itu Betul. penting. Meskipun Ya. sekarang kecenderungannya bagus, kita udah mulai mengorange. Ya. Nah karena itulah kita tetap jalankan protokol. Betul, Kalau Siap. nggak disiplin, kita bakal merah lagi dan susah lagi. betul. Kita Nggak mempersulit diri lewat-lewat sendiri. lah ya pandemi Betul. ya. Ya, Dan kita Betul, akan Mbak jadi Deni. kayak akan tersendat iya kegiatan tersendat lagi aktivitas segala kita tersendat. aktivitas kebaikan Semua. kita. Betul, Mbak gitu. Deni. Kak, ini kan ini Iya. udah mau habis-habis. Apa sih kesimpulan dari yang kakak buat ini? Kemudian ada nggak ada visi misi dari RSBBS dan RSBS, betul. apa yang akan dilakukan oleh Rumah Seni Budaya Singasari ke depannya? Baik Mbak Deni, jadi yang saya akan pertegas atau perjelas lagi bahwa saya membuat karya dari berbagai unsur. Ada dari batu, kawat, kawat itu logam ya, ada dari kain, ada dari kulit. Iya. Kemudian saya angkat juga koin-koin kuno sebenarnya, Iya. tapi sedikit karena sangat langka. Artinya bahwa kita ini menyatukan berbagai unsur alam. Dalam satu produk ini banyak unsur, tapi dia tetap menjadi satu kesatuan yang harmonis, yang indah, yang cantik dan berdaya guna. Kita pun begitu, kita bermacam-macam sifat, karakter, latar belakang, pemikiran kita, tapi kita bisa tetap menyatu. Kita tidak membedakan itu semua. Benar. Tidak membedakan dari sisi fisik atau apapun juga. Benar. Itulah filosofinya dari karya-karya saya. Kita tetap bersatu. Mbak Deni kreativitas spesialnya apa, Iya. passionnya apa, saya apa, orang lain apa. Kita bersatu, kita membangun negara ini Sinergi ya. menjadi lebih bersinergi dan selaras. Menjadi lebih maju untuk kebaikan dan kesejahteraan semua. Kalau Mbak Deni tadi tanya untuk range harga ya. Iya. Harga saya sangat terjangkau, dari harga 50.000 ada Mbak Deni. Wow. Justru Dengan barang-barang ini ada juga yang gobanan. ada Wow. ada sebenarnya ada yang 25, adalah dompet make up kecil 25.000. Oh, I see. Kita tergantung dan saya tidak mau terlalu mahal supaya terjangkau Benar. untuk semua kalangan. Kita bisa memilih, semua bisa memilih mana yang cocok untuk ini. Tidak harus mahal barang kita. Benar. Tapi kalau ini sudah cukup cantik buat dirimu sudah Iya. ya sudah sangat memantaskan diri. Benar kakak. Dari range 25 sampai yang paling tertinggi sekitar 1,5 itu edisi khusus. Edisi khusus. Dan hanya satu yang saya buat. Satu Benar-benar saja. masterpiece ya. Sangat masterpiece, sangat. Dan tidak akan pernah saya buat ulang. Yakni apa itu yang pernah terjadi? Karya-karya kerajaan itu, karya-karya, ada seri mata sebenarnya. Seri mata itu saya ambil dari sejarah Surya Majapahit. Dari ke-17 nama dewa di situ, dewa-dewa, ada Baruna, ada Siwa, Wisnu, Baruna Brahma. itu nama dewa. Itu seperti itu Baruna itu bukannya yang laut itu? Iya, itu dewa laut, Baruna. Nah, ya. Dewa Siwa, Dewa Brahmana, Wisnu,
banyak lagi Agni, banyak lagi Agni ada itu, 17 api. dewa. Wow, keren dong. Itu saya angkat kenapa? Ya semua dari aksesori saya bisa bercerita lagi tentang sejarah. Jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah jas Jangan, merah. ya, jangan lupakan sejarah. Kita ada di bumi Indonesia di sini karena ada asal muasalnya, Benar. alamnya, Benar. leluhur kita. Jangan lupakan itu. Dengan begitu kita bersinergi, kita selamat. Nomor 1 selamat. Benar, selamat. Ya, Selamat akan apapun. Selamat. Jadi, dengan apapun. iya makanya. Jangan- Tidak melupakan sejarah, sumber betul. Asal. yang namanya orang merespect terhadap kehidupan ya memang dari Betul. ujung Asal. ke ujung ya. Ya, dari ujung pangkal nanti ada Nah. kehidupan itu selalu berputar, tapi tidak berputar di tempat, tapi tumbuh berkembang, tapi siklus melalui siklus Melalui kehidupan. siklus. Betul. Ya. Aduh bro, sis, Hmm, apalagi yang mau misi visi ya, misi visinya tentu tentang SBS. Rumah Seni Budaya Singosari itu Singhasari, Rumah Seni Budaya di Singhasari punya visi dan misi yang sangat saya bilang sangat urgent. Artinya di sini saya harus bekerja keras, harus bergerak cepat, kemudian harus menjaring banyak komunitas dari seni, budaya, sejarah, spiritual dari manapun, Semalang Raya maupun dari Jawa Barat, Jawa Tengah maupun dari seluruh Indonesia. Artinya ayo kita bangkit kembali, kita mencintai alam Indonesia, produk-produk hasil yang dihasilkan oleh pengrajin di Indonesia. Seperti tas ini, Mbak Deni, tas purun ini hasil dari Pontianak. Dari tas purun dari akar purun. Dari akar. Ya, seperti alang-alang, pengrajin sana di Anyam. Kemudian era pandemi ini mereka mengalami penurunan hasil. Iya. Kita bantu, kita share di medsos, kita bantu seluruh teman-teman di medsos itu, kita membantu penjualan dan itu terdongkrak. Yang biasanya 10, sekarang 1000 sehari. Wow, 1000 sehari. Coba. Satu desa membuat Thanks to itu. kemajuan teknologi. Teknologi luar biasa. Waduh, teknologi ini ya, terima kasih ya. Adalah produk, sebetulnya juga kemajuan teknologi juga produk budaya, produk akal. Dan itu yang kekinian, yang benar-benar yang maksudnya tercipta di hari ini. Tapi jangan salah ya, Bruces, tidak ada zaman yang tidak berkait, semuanya berkait. Itu sebabnya nggak bisa kita memutuskan cerita di belakang, kita. Ya, Semua bisa. berkaitan, karena kehidupan itu nggak mungkin lah berhenti di satu masa terus kemudian baru hidup lagi, enggak begitu. Semua ada hubungannya. Iya, semua terkait, berhubungan. Ada asalnya. Kalau hidup ya memang semua berhubungan, betul. ya kan? Sampai kita akan nikmati sampai dunia itu udah yang memang nggak ada, dan itu sudah yang di luar kemampuan kita berpikir. Kalau itu sudah yang Maha Kuasa yang memikirkan. Selagi kita diberikan akal, selagi kita diberikan tenaga, kesehatan, upaya, dan kemampuan, kita maksimalkan, kita maksimal manfaatkan dan manfaat itu yang sangat penting. manfaat, ya. Aduh Bruce, sebenarnya kurang waktunya kalau cerita soal yang kayak gini. Cuman bagaimana lagi ya? Iya, waktunya sangat terbatas. Tapi terima kasih sudah sama-sama diundang, Kak. sudah Aku yang ini seneng banget ya karena ya membantu kita saling mensupport ya, membantu untuk kita bersinergi. Kemudian kita bangkitkan lagi, kita ajak teman-teman mencintai budaya, seni budaya Indonesia. Itu masih sangat luar biasa. Masih sangat luar biasa. Masih kita harus angkat, kita kenalkan lagi, kita gali dan kita pakai. Terutama kita pakai. Ada sepatu produk ada sepatu dari Ulos. Sepatu Ulos Batak, ya. Kemudian ada tenun. Banyak banget produknya, ada art. Namanya ada art itu tidak berkecimpung hanya di dunia kebatu-batuan. Tapi jangan lupa juga ini craft-craft semacam ini. Dari atas sampai bawah. Ya. Dari atas sampai bawah outfit bisa disesuaikan, bisa custom. Bisa mesen khusus sesuai kepribadian. Indonesia banget. Indonesia banget. Kalau Anda itu jiwanya itu tidak mau disaingi dengan yang lain, jangan, ya sih bukan nggak boleh produk-produk mahal silakan. Ada menyukai produk Eropa boleh, tapi jangan lupa ada produk-produk Indonesia yang sangat amazing. Betul. Amazing Indonesia. Itu menampilkan berbagai macam dari ujung sampai ujung kita bisa buat. Silakan nanti cek di IG-nya Rada Art, di sana bisa tanya langsung juga. Ada juga Facebooknya Kak Rada ada ya? Ada juga Facebooknya. Ada Facebooknya, di apa Kak? Rada Krishna Devi. Rada Krishna Devi. Ini Facebooknya. Kayak orang India juga ya? Iya memang nama India tapi saya bukan India. Saya orang Indonesia. Orang Indonesia nggak masalah, nama saya juga bukan orang Indonesia Denny. Iya. Baik,
Bruces, Lapak Ranca penyajiannya selalu saja mengutamakan kreativitas, mengutamakan produk-produk unggulan, mengutamakan spirit. Jadi kalau nonton jangan setengah-setengah ya, yang utuh dari depan hingga belakang, dikarenakan ada misi yang kami bawa ya, ini proses kreativitas dari sebuah karya dan latar belakang dan cerita di balik itu semua. Pasti menarik dan itu pasti menginspirasi Anda semua. Bruces, thank you for watching. Jangan lupa subscribe-nya. Thanks juga buat like-nya dan untuk yang tayangan-tayangan kemarin ya. Terus kemudian komennya terima kasih banyak. Saya haturkan tuh bener-bener beribu-ribu terima kasih. Thanks to untuk Kak Rada. Terima kasih. Ya. Thanks juga buat PP Associate. Ada yang kesayangan-kesayangan di belakang sana. Produser, kemudian sutradara, Mas engineer soundnya. Nggak lupa juga dengan rata-rata. Thanks juga buat minuman-minuman segarnya. Terima kasih banyak. Supporter-supporter semua yang ada di belakang layar. Thank you banget. Pak Udin, sukses dengan putranya ya. Semoga soleh apa solihah ya nanya? Oh Putri, so cute. Namanya jadi nanti tetap Udin juga ya pasti ya? Udin cewek, Udina. Thank you ya buat semuanya, thank you buat semuanya. Bye-bye. Saksikan terus Lapak Ranca ya. Jadilah Bestari, bye-bye. Tidak menjual Mustafa, hanya ada bahagia. Lapak Ranca.